Majelis Umum PBB dengan suara terbanyak telah mengadopsi sebuah resolusi yang akan mewajibkan Rusia untuk mengkompensasi kerugian yang diderita Ukraina selama perang. Namun Moskow menjawab dengan menyatakan dokumen resolusi itu tidak penting. Resolusi itu didukung oleh 94 negara dalam pemungutan suara beban dunia yang memiliki 193 anggota pada Senin. Sekitar 73 negara lainnya abstain, sementara 14 negara memberikan suara menentang resolusi. Negara-negara yang memberikan suara menentang resolusi termasuk Rusia sendiri, China, Iran, dan Suriah. Mekanisme internasional untuk reparasi atas kerusakan, kehilangan, atau cedera yang timbul dari tindakan salah Rusia di Ukraina perlu ditetapkan. Menurut dokumen tersebut, anggota Majelis Umum PBB harus membuat daftar internasional yang akan mencakup klaim atau data mengenai kerusakan, kerugian, dan cedera di Ukraina yang disebabkan oleh Rusia. Resolusi Majelis Umum PBB memang tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik. Duta Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, memberikan jawaban atas resolusi itu, menyebutnya sebagai dokumen yang tidak penting secara hukum. Pada saat yang sama, rekan penulis juga tidak menyadari bahwa penerapan resolusi semacam itu akan menimbulkan konsekuensi yang dapat menjadi bumerang bagi mereka. Ia juga menambahkan, resolusi tersebut dimaksudkan untuk melegalkan perampasan aset Rusia yang sebelumnya dibekukan oleh negara-negara barat. Keputusan Majelis Umum PBB, UNGA, yang meloloskan resolusi perbaikan kerusakan atas perangnya di Ukraina dengan segera mendapatkan tanggapan dari Kremlin. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, jika resolusi itu diberlakukan, maka artinya PBB juga harus melakukan hal yang sama kepada Amerika Serikat atas kerusakan yang ditimbulkannya selama perang di Ukraina, Vietnam, Irak, Yugoslavia, dan lainnya. Jika PBB tidak memperlakukan hal yang sama, maka ini adalah awal dari penderitaan PBB sebagai lembaga internasional utama untuk rekonsiliasi. Pada akhirnya, langkah itu akan menyakitkan bagi seluruh komunitas internasional dan kami akan melakukan tanpa Organisasi Persatuan Bangsa seperti itu. Ia justru menilai langkah PBB meloloskan resolusi tersebut adalah untuk melegalkan rencana Barat yang ingin menggunakan aset Rusia yang dibekukan. Anglo-Saxon jelas berusaha mengikis dasar hukum untuk mencuri aset Rusia yang ditangkap secara ilegal. Sesi darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin juga meloloskan resolusi untuk mewajibkan Rusia mengganti semua kerusakan di Ukraina akibat invasinya. Tanya itu, PBB juga mendesak untuk membuat daftar kerusakan internasional dan perlunya mekanisme reparasi kerugian. Banyak negara yang mengutuk operasi militer khusus yang diluncurkan Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022. Mereka secara bersamaan menjatuhkan sanksi baik individu maupun sektoral yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerusakan sebesar mungkin pada ekonomi Rusia dan agar Rusia menghentikan perangnya. Mayoritas 94 negara setuju atas resolusi itu. 73 negara abstain, sementara 14 negara memilih menentang. Mereka yang memberikan suara menentang resolusi tersebut termasuk Rusia sendiri, serta China, Iran, dan Suriah. Majelis Umum PBB dengan suara terbanyak telah mengadopsi sebuah resolusi yang akan mewajibkan Rusia untuk mengkompensasi kerugian yang diderita Ukraina selama perang. Namun Moskow menjawab dengan menyatakan dokumen resolusi itu tidak penting. Resolusi itu didukung oleh 94 negara dalam pemungutan suara beban dunia yang memiliki 193 anggota pada Senin. Sekitar 73 negara lainnya abstain, sementara 14 negara memberikan suara menentang resolusi. Negara-negara yang memberikan suara menentang resolusi termasuk Rusia sendiri, China, Iran, dan Suriah. Mekanisme internasional untuk reparasi atas kerusakan, kehilangan, atau cedera yang timbul dari tindakan salah Rusia di Ukraina perlu ditetapkan. Menurut dokumen tersebut, anggota Majelis Umum PBB harus membuat daftar internasional yang akan mencakup klaim atau data mengenai kerusakan, kerugian, dan cedera di Ukraina yang disebabkan oleh Rusia. Resolusi Majelis Umum PBB memang tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik. Duta Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, memberikan jawaban atas resolusi itu, menyebutnya sebagai dokumen yang tidak penting secara hukum. Pada saat yang sama, rekan penulis juga tidak menyadari bahwa penerapan resolusi semacam itu akan menimbulkan konsekuensi yang dapat menjadi bumerang bagi mereka. Ia juga menambahkan, resolusi tersebut dimaksudkan untuk melegalkan perampasan aset Rusia yang sebelumnya dibekukan oleh negara-negara barat. Keputusan Majelis Umum PBB, UNGA, yang meloloskan resolusi perbaikan kerusakan atas perangnya di Ukraina dengan segera mendapatkan tanggapan dari Kremlin. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, jika resolusi itu diberlakukan, maka artinya PBB juga harus melakukan hal yang sama kepada Amerika Serikat atas kerusakan yang ditimbulkannya selama perang di Ukraina, Vietnam, Irak, Yugoslavia, dan lainnya. Jika PBB tidak memperlakukan hal yang sama, maka ini adalah awal dari penderitaan PBB sebagai lembaga internasional utama untuk rekonsiliasi. Pada akhirnya, langkah itu akan menyakitkan bagi seluruh komunitas internasional dan kami akan melakukan tanpa Organisasi Persatuan Bangsa seperti itu.
Ia justru menilai langkah PBB meloloskan resolusi tersebut adalah untuk melegalkan rencana Barat yang ingin menggunakan aset Rusia yang dibekukan. Anglo-Saxon jelas berusaha mengikis dasar hukum untuk mencuri aset Rusia yang ditangkap secara ilegal. Sesi darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin juga meloloskan resolusi untuk mewajibkan Rusia mengganti semua kerusakan di Ukraina akibat invasinya. Tanya itu PBB juga mendesak untuk membuat daftar kerusakan internasional dan perlunya mekanisme reparasi kerugian. Banyak negara yang mengutuk operasi militer khusus yang diluncurkan Rusia di Ukraina pada 24 Februari 2022. Mereka secara bersamaan menjatuhkan sanksi baik individu maupun sektoral yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerusakan sebesar mungkin pada ekonomi Rusia dan agar Rusia menghentikan perangnya. Mayoritas 94 negara setuju atas resolusi itu. 73 negara abstain, sementara 14 negara memilih menentang. Mereka yang memberikan suara menentang resolusi tersebut termasuk Rusia sendiri, serta China, Iran, dan Suriah.